Yang pasti adalah tetap jaga keimanan kepada Allah. Iman itu nggak hanya kita berucap ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, tidak. Tapi benar-benar iman itu ucapan di lisan, keyakinan di dalam hati, dan kita amalkan dengan amal kita. Yang pertama itu. Yang kedua, jujur. Jujur nggak hanya jujur dengan ucapan, tapi jujur dengan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wahyu Priamboto. Saya lebih suka dipanggil dengan nama Mas Danang, di mana saya domisili di Kediri. Saya adalah owner dari Alifah Hanibi. Alifah Hanibi ini adalah perkumpulan peternak lebah Apis mellifera di kaki Gunung Wilis di Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Usaha ini kurang lebih sudah 10 tahun saya geluti. Mengapa bisa terjun di usaha ini? Karena ada keterkaitan dengan hobi saya di masa dulu, bahwa saya adalah seorang pendaki gunung, sangat mencintai alam, dan saya tergerak untuk tetap melestarikan alam. Dan tentunya lebah itu, kehidupan lebah tidak terlepas dari alam. Jadi dengan menjadi peternak lebah, bagi saya adalah jalan untuk ikut dalam upaya melestarikan alam itu sendiri. Karena bila alam terjaga, maka keberlangsungan hidup lebah itu juga ada. Karena saya pernah membaca buku seorang Albert Einstein pernah mengatakan, apabila kehidupan lebah itu berakhir, maka dalam jangka 3 tahun kehidupan manusia pun juga akan berakhir. Jadi betapa ada keterkaitan yang sangat erat antara kehidupan lebah dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, saya terjun di dunia perlebahan ini bukan sekedar untuk menjadi jalan maisha atau jalan penghidupan bagi saya dan keluarga, akan tetapi juga sebagai upaya untuk berkhidmat kepada umat, yakni menjaga kelestarian alam dan juga memberikan hasil alam yang terbaik untuk Anda semua. Awalnya dulu putus dari mendaki gunung, sempat bingung harus usaha apa. Akhirnya ikutlah orang bekerja, tapi tetap di akhir pekan saya naik gunung untuk bukan sekedar hobi sih, tapi memang benar-benar untuk tadabbur alam, untuk mengagungkan keesaan Allah sebagai pencipta dan sebagai pengatur alam, Rabb seluruh alam, bahwa ayat-ayat kauniyahnya yang tersebar di alam ini patut untuk direnungkan. Benar-benar tertarik di dunia lebah, benar-benar belajar itu di 2007 mulai bolang atau nyari-nyari ketika naik gunung. Ketika naik gunung dulu sekedar naik ke puncak, menikmati pemandangan, selesai. Akhirnya tertarik untuk tahu bahwa di alam pun, di hutan pun juga ada kehidupan. Salah satunya adalah lebah-lebah liar. Dari situ belajar bagaimana lebah yang liar ini bisa kita ternakkan atau budidayakan agar kita bisa mendapatkan hasilnya secara berkala. Di tahun 2000, mulai tahun 2007 itu belajar untuk bagaimana bisa menenarkan Apis cerana, kemudian cari madu hutan atau Apis dorsata, tawon gong kalau di bahasa kita, di bahasa orang Jawa Timur. Kemudian setelah itu putus, nggak ada biaya, terus terang, karena ada terkendala dari biaya untuk bisa terus bolang dan nyari madu di hutan. Akhirnya sempat terputus antara jeda
sekitar 4 atau 5 tahun. Akhirnya saya memulai lagi di tahun 2012. Di saat itu saya ngajar di sebuah pondok pesantren di kaki Gunung Kelut, Kediri, di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Di sana bertemu dengan beberapa praktisi perlebahan, kemudian tertarik lagi, ada minat kembali untuk menggeluti dunia ini dengan modal seadanya. Saat itu punya modal 700.000, beli kotak lebah, saya bonceng kemana-mana agar lebah ini tetap bisa bertahan hidup. Saya pada saat itu tidak berpikir apakah bisa panen atau tidak, yang penting lebah ini bisa bertahan hidup dulu dan bisa mengembangkan dirinya dulu. Kemudian di tahun 2013 dari 2 kota itu menjadi 4 kota. Perkembangan yang sangat lambat. Selain karena keterbatasan ilmu, juga keterbatasan dana pada saat itu menjadi satu kendala sendiri bahwa usaha ini hanya stuck atau berjalan di tempat. Kemudian di tahun 2014, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan punya 6 kotak lebah. 2 hari pasca letusan Gunung Kelut, 14 Februari 2014, saya ingat betul. Di hari itu saya letakkan kotak-kotak lebah di Dusun Badut, Desa Selau Panggung, Kabupaten Kediri. Di sana dari 6 kotak lebah itu bisa total mendapatkan madu pertama saya. Dari tahun 2007 belajar perlebahan, di tahun 2014 baru bisa panen perdana, dan itu bisa panen 30 kilo. Alhamdulillah, betapa bahagianya saat itu. Benar-benar bisa mendapatkan madu sendiri, produksi sendiri, dan benar-benar mempunyai kebanggaan bahwa bisa mengatakan ini loh madu saya, ini loh produksi saya. Jadi ketika dulu jauh sebelum itu, ketika masih ngajar di salah satu pondok pesantren itu, ya hanya sebatas kulak, ambil, jual, dan di dalam hati itu ada rasa kurang marem atau kurang puas. Karena benar kita bisa mendapat jaminan dari tempat kita kulak bahwa itu benar-benar asli. Tapi kalau diri saya pribadi belum bisa puas 100% karena tidak bisa langsung menyaksikan bahwa prosesnya seperti ini loh, dari alam, kemudian lebah mengumpulkan nektar menjadi madu dan kita panen dengan tangan kita sendiri. Ini yang menjadi sebuah faktor pendorong bagi saya untuk benar-benar memberikan bahwa ini loh madu seperti ini loh yang harusnya kita konsumsi. Madu seperti inilah yang harus kita berikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Madu seperti inilah yang harusnya kita jual ke masyarakat luas. Agar apa? Saya menyadari tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu orang pun mau mengkonsumsi madu palsu. Karena setiap orang itu meyakini bahwa madu itu adalah obat, madu itu adalah jamu, dan madu itu memberikan manfaat. Madu apa dulu yang bisa jadi jamu, jadi obat dan bisa memberikan manfaat? Tentu madunya asli. Di setiap penjual, pasti pembeli itu pasti yang pertama kali ketika akan membeli madu yang ditanyakan adalah apakah madunya asli? Ini madu apa atau gula? Itu adalah pertanyaan mendasar. Apabila si penjual tidak bisa memberikan jaminan, terus bagaimana si pembeli bisa yakin bahwa apa yang dia beli ini sesuai dengan apa yang dia harapkan? Ini adalah krisis yang dewasa ini yang sering saya temui. Karena yang saya tahu sendiri ketika di akhir tahun 2014 ketika kotak-kotak saya sudah berkembang seiring dengan ilmu semakin bertambah, ada dana operasional semakin bertambah, kotak lebah itu sudah menjadi 42. Pada saat itu saya mendapatkan tawaran dari salah seorang pengusaha pemilik pabrik herbal di Bekasi saat itu. Beliau mengatakan beliau membutuhkan
madu 2 ton per bulan saat itu. Saya mengatakan saya nggak bisa, saya nggak mampu. Kapasitas produksi saya pada saat itu hanya berkisar 70-80 kilo sekali panen. Ketika itu beliau juga mengatakan bahwa Pak Danang bisa ngambil dari peternak lain. Saat itu saya langsung menjawab, saya nggak bisa menjamin apakah peternak lain itu standarnya sama seperti saya. Karena saya tahu beberapa cerita di lokasi itu sangat miris sekali. Hanya untuk mendobrak atau meningkatkan volume produksi, akhirnya menghalalkan segala cara. Ini yang sangat miris. Bisa Anda bayangkan bahwa ketika di level peternak saja sudah rusak, apalagi sampai di level pengepul atau pedagang ecer. Saya bukan mau menebarkan pesimisme atau kecurigaan, tapi ini adalah bentuk sebuah tahib, sebuah peringatan untuk berhati-hati. Karena kerusakan di dunia usaha itu ada, nyata, dan pastinya itu menjadi masalah kita bersama. Bagaimana kok bisa ya di level peternak lebah itu bisa rusak? Yang pertama adalah rusaknya hutan di Indonesia. Banyak, ketika saya dulu masih sering mendaki gunung, saya tergabung di BKSD Ajatim, saya ikut di berbagai event penghijauan, itu benar-benar rusak. Hutan di Indonesia itu rusak. Dan kapasitas produksi madu atau kapasitas produksi perlebahan itu sangat erat kaitannya dengan kondisi hutan. Jika hutan semakin menipis, tentu saja kapasitas produksinya lebah atau madunya pasti akan menurun. Oleh karena itu, pada saat saya ditanya oleh pengusaha pemilik pabrik, salah satu pabrik herbal di Bekasi, saya hanya mengatakan bahwa saya nggak bisa memenuhi, dan saya nggak bisa saat itu nggak bisa ngambil dari orang lain, karena takutnya yang pertama standarnya nggak sama. Standar produksi saya sama standar produksi peternak lain tentu nggak sama. Yang kedua, saya belum tentu bisa memastikan bahwa produk yang saya ambil ini baik. Dan saya tidak mau hanya untuk lembaran-lembaran rupiah, saya menggadaikan idealisme saya. Saya nggak bisa. Karena ini menyangkut masalah halal dan haram, termasuk menyangkut nafkah keluarga saya dan keluarga saya. Ini yang nggak bisa saya teruskan. Kemudian di tahun itu pula, di 2014 akhir, saya menemukan beberapa orang yang satu visi dengan saya ajak bergabung. Nah, muncullah nama Alif Hanifi itu di 8 November 2014. Dari gabungan dari 4 peternak lebah senior, rata-rata mereka peternak lebah dari tahun 1992, 1995, dan ada salah satu kami terus meminta wejangan, meminta nasihat dari senior kami yang peternak sejak tahun 1987. Karena bagaimanapun peternak lebah itu tidak bisa memisahkan diri dari golok rombongan. Mereka tuh harus berkelompok karena satu, tingginya biaya operasionalnya. Yang kedua, nggak bisa panen sendiri. Nggak bisa memindahkan koloninya sendiri, pasti melibatkan banyak orang. Itu. Kemudian dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, sampai 2019 awal semuanya berjalan baik. Dan pada akhirnya ada 2 orang anggota kami yang sudah tidak sejalan, katakanlah tidak sejalan, kita bubar. Kita bukan bubar, tapi 2 anggota ini
melepaskan diri dari Alifah Hanifi. Secara hitungan bisnis, hitungan anggaran, sebenarnya tidak ada yang berubah. Tapi dikarenakan sebuah kecurangan ini mengakibatkan kerugian ya kurang lebih 300-an juta. Kerugian yang cukup besar. Mengingat, tapi kalau dibandingkan dengan hasil yang kita dapat selama ini, alhamdulillah, selama periode 5 tahun kita berjalan, 2 orang yang keluar ini bisa menghasilkan kurang lebih hampir 3 miliar dari usaha perlebahan ini. Kemudian di bulan Mei 2019, saya yang saat itu butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali percaya sama orang, karena untuk menyatukan visi di antara peternak itu susah, karena isi kepala setiap orang nggak sama, yang pertama. Yang kedua, kepentingan masing-masing orang juga nggak sama. Akhirnya alhamdulillah di 2019 bulan Mei, dari 1 orang anggota Alifah Hanifi yang tersisa, 2 orang dengan saya, kita kumpulkan lagi 2 orang lagi, kita bangun lagi Alifah Hanifi Reborn, versi baru, dengan konsep baru, dengan manajemen baru, dengan pola yang baru, tapi dengan misi yang sama. Tetap moto kita adalah dengan kejujuran kami berbagi manfaat terbaik alam. Karena mengapa dengan kejujuran? Satu hal yang ditanamkan oleh orang tua saya, kedua orang tua saya dari kecil adalah seberuntung-beruntung orang adalah orang yang mempunyai iman dan mempunyai kejujuran. Dan jujur itu bukan hanya benar dalam ucapan, tapi juga benar dalam tindakan. Karena orang bisa memutar balik fakta, bisa bersilat lidah, tapi sikap itu menunjukkan hatinya lurus atau tidak. Berawal dari Mei 2019 itu, Alifah Hanifi bangkit lagi dengan anggota baru di 2019. 4 orang dengan lebah hanya 380. Kita mulai fight lagi di dunia perlebahan Indonesia. Alhamdulillah, ala kulli hal, Juni Juli 2019 kita nggak bisa panen Madura, nggak bisa panen sama sekali. Ya, tapi aneh bin ajaibnya banyak yang bisa panen di peternak-peternak lainnya. Wallahu alam, yang nanti kita bahas di sesi selanjutnya aja tentang bagaimana fenomena dunia perlebahan di Indonesia. Kemudian di bulan Agustus Allah memberikan reward, memberikan hadiah untuk kami, untuk Alifah Hanifi. Agustus sampai bulan November kita bisa panen madu kopi, kita bisa panen madu wadang atau madu bayur, kita bisa panen madu wijen, kita bisa panen madu semangka, dan kita bisa panen madu karet melimpah dengan total saat itu bisa panen 3 ton dari lebah 380 dan menjadi 600. Alhamdulillah. Ini amati alat batati musolihat. Kemudian di tahun 2020 dengan amunisi 600 kotak lebah mellifera, kita mulai berpikir untuk mengembangkan Alifah Hanifi lebih luas lagi. Setiap dari kami mempunyai 1 orang kader. Jadi dari 4 orang menurunkan 1 kader menjadi 8 orang. Setiap kader itu dibekali 20 kotak lebah. Jadi saat itu sudah amunisi 680 kotak. Mulai
Kaliandra ini nggak panen. Dari tahun 2000 terakhir 2019 awal itu Kaliandra terakhir panen di lokasi Kelir, Taman Kelir, lereng Gunung Wilis di ketinggian 900-an mdpl. Kalau bisa saya katakan bahwa Taman Kelir ini adalah, atau Gunung Wilis ini adalah surganya Kaliandra. Jadi kalau ada lokasi-lokasi Kaliandra di luar sini yang mengatakan bisa panen luar biasa, ini perlu dipertanyakan. Silakan Anda semua bisa cek di Google, di akun YouTube siapapun yang titlenya pendakian Gunung Wilis via Taman Kelir. Itu bisa Anda cek bahwa tanaman Kaliandra itu mulai Taman Kelir sampai puncak Limas di ketinggian 2500 sekian itu besar dan sangat subur. Bagian wilis lain pun juga ada, akan tetapi nggak sebagus di sini. Kemudian kita lanjut lagi tentang Alifa Hanifi 2020. Kita bisa panen alhamdulillah cukup banyak varian, dan dari lebah 680 di 2021 per bulan Juli anggota kita sudah ada 12 orang dengan amunisi kurang lebih 1.350 kotak lebah. Mengapa kami memburu banyaknya kotak lebah? Karena ini berbanding lurus dengan hasil produksi. Jika Anda ingin mengetahui kapasitas produksi sesuatu, itu harus Anda teliti dari berapa banyak mesin penghasilnya. Misal, orang produksi baju, produksi tekstil itu kan otomatis yang dibutuhkan adalah mesin jahitnya. Apabila dia mengatakan, si ownernya mengatakan produksi bajunya bisa 100 atau 1000 potong dalam satu hari, tanyakan berapa banyak mesin jahit yang dia punya, kemudian pekerjanya ada berapa. Pun demikian dengan di dunia perlebahan, bahwa ketika seseorang itu peternak lebah, dia mengatakan, saya punya madu sekian ton, tanyakan berapa banyak kotak lebah yang dia punyai. Terus berapa orang yang menghandle sekian ratus atau sekian ribu kotak lebah itu. Ini penting untuk Anda mengetahui kapasitas produksinya. Jadi mengilmui berapa banyak, menanyakan berapa banyak kotak lebahnya, terus berapa lama kamu di dunia perlebahan, itu penting juga. Kemudian di tahun 2021 per Juli kita sudah punya kurang lebih 1.350 kotak lebah. Alhamdulillah Allah berikan kita panenan yang bagus di Randu. Sebelum puasa kita berangkat ke Pati. Kita di Pati cuma panen sekali. Di saat petani lain atau peternak lebah lain bisa panen 2-3 kali, kita cuma panen sekali. Karena kembali ke visi dan misi kami, bahwa dengan kejujuran kami berbagi manfaat alam. Ya, kalau kita dapatnya bisa panennya sekali, ya sudah, kita nggak akan maksa. Berarti memang jatah rezeki yang Allah berikan pada kita, ya sudah segitu. Sekalipun ada pesanan yang melebihi kapasitas produksi kita, yang kita berikan ya sudah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Saya nggak mau mengadang-adakan barang yang tidak ada. Memanipulasi ini sama dengan menipu, karena saya takut ancaman dari Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, barang siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami. Dan saya takut nggak diakui sebagai umatnya Nabi SAW. Begitu juga dengan rekan-rekan saya. Alhamdulillah sekarang diberikan rekan-rekan yang satu visi untuk benar-benar memberikan hasil terbaik dan dengan kejujuran ini. Kemudian di Pasuruan, dari Pati kita pindah ke Pasuruan.
Di Pasuruan kita bisa panen 2 kali. Total dari sekian ribu lebah, kotak lebah yang kita punya, Allah berikan kita 4 ton kurang lebih. 3,8 sekian gitu yang kita punya madu randu kemarin. Kemudian di di bulan Agustus kita di Gunung Kawi Malang. Di Gunung Kawi Malang itu kita di PTP kebun kopi. Di Agustus itu kita panen di Desa Banggelan, itu kurang bagus, cuma panen sekali dan sudah rontok madunya. Alhamdulillah selang 3 pekan kemudian, kita pindah ke Desa Jambuer, masih di Gunung Kawi, di lereng Gunung Kawi. Dan selama untuk sebuah informasi bahwa bunga kopi ini cuma berbunga kurang lebih 7 hari. Ada kadang 5, 6, 7 hari. Dan di awal-awal bunga kopi ini mekar, yang masuk itu bukan nektar, tapi polen atau tepung sari. Jadi bisa dikatakan masuknya nektar itu di akhir-akhir ketika bunga akan layu. Alhamdulillah, Allah sangat sayang pada kami. Dengan kesungguhan dan doa-doa yang kami panjatkan bahwa ketika di bulan Agustus itu, di akhir Agustus dan awal September, selama 3 pekan kita nggak berpindah dari Jambuer. Jadi benar-benar yang umumnya bunga kopi hanya 5-7 hari, jadi Allah berikan itu hujan panas. Jadi setelah hujan panas selama 4 hari, bunga itu bisa menghasilkan nektar yang bagus, polen yang bagus. Kemudian rontok. Setelah rontok, 2 hari kemudian Allah turunkan hujan lagi. Bunganya mekar lagi. Jadi nyambung sampai kurang lebih 23 hari. Dan dari 23 hari ini kami mendapatkan kurang lebih 3 ton madu kopi. Setelah itu, setelah di madu kopi selesai, kita istirahat, kita maintenance. Setelah maintenance kurang lebih 10 hari, kita berangkat ke Subang. Di Subang itu kampung, bukit itu penuh dengan pohon rambutan. Mengapa sih sampai jauh-jauh ke Subang? Kita pernah mencoba di Blitar. Rambutannya juga luar biasa, Masya Allah. Ternyata tidak bisa kita panen. Pernah juga nyoba di Ngawi. Sempat kita kemarin juga survei ke lereng Gunung Lawu di Ngawi, di Desa Jogorogo. Ternyata juga sesuai dengan pengalaman kami, di sana pun nggak akan sebagus harapan. Akhirnya kita memutuskan untuk ke Subang. Dengan pertimbangan yang panjang, biaya, waktu, dan sebagainya, kita memutuskan untuk ke Subang. Alhamdulillah di sana bisa panen 3 kali. Salah satunya sempat dikunjungi oleh Pak Afif Azamroni. Beliau pengusaha asal Tambun, Bekasi, asli Malang. Sempat tahu bagaimana proses Khalifah Hanifi panen, terus bagaimana kami menjunjung prinsip dalam peternak lebah. Banyak sekali pengalaman yang kita saling bertukar informasi satu sama lain. Dan hari ini 28 November 2021, kita di lereng Gunung Wilis, di kampung kita sendiri, di lokasi Kaliandra. Kita menanam kurang lebih 300 bibit Santos lemon. Karena mengapa harus menanam dulu? Karena yang saya sebutkan di awal tadi bahwa kerusakan hutan di Indonesia itu lumayan parah. Dan salah satu bentuk
kita tidak menjadi bagian dari perusak itu, kita mengadakan perbaikan untuk alam. Karena ini layak menjadi renungan bersama. Alam kita nggak ikut menciptakan. Kalau kita nggak bisa menjaga, paling nggak jangan menjadi perusak. Ini penting. Karena bagaimanapun tanaman ini adalah makhluk Allah juga. Sama seperti kita. Titahnya pun juga sama. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tumbuhan dan hewan pun diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jika kita kemudian menebang pohon, memotong ranting, mencabut rumput sekalipun tanpa hak, apakah kita tidak sama dengan menzaliminya? Dan kita tahu lah bahwa perbuatan zalim ini atau doa orang yang dizalimi itu makbul. Jangankan mungkin konteksnya bukan orang, makhluk lah. Kalau kita mungkin iseng, nggak sengaja matakan ranting atau nyabut rumput tanpa ada keperluan ini, apakah kita tidak dikatakan sebagai zalim kepada sama makhluk Allah? Jadi apa sih kaitannya dengan usaha Alif Hanifi untuk menanam? Ya dari tumbuhan inilah kita bisa dapat madu. Kalau kita nggak menanam sekarang, terus kapan lagi? Apakah kita nunggu rusak dulu baru kita tersadar bahwa kita butuh alam, butuh pohon? Di level kita masih sekolah dasar dulu, di pelajaran IPA, bukankah kita juga belajar bahwa pohon adalah penghisap karbon dioksida yang baik dan penghasil oksigen yang baik. Dulu saya pernah mendapatkan materi ketika masih di pecinta alam bahwa satu pohon itu bisa untuk bernafas 5-7 orang. Apabila penduduk bumi ini semakin padat, butuh berapa miliar pohon untuk ditanam. Ini penting. Jadi ini penting untuk bagi kita memperhatikan interaksi kita dengan alam sekitar. Bahwa kalau Anda Muslim, pemirsa adalah Muslim, kita di dalam agama kita kan kita dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk, sesama manusia, baik itu Muslim ataupun non-Muslim, dan juga kita memelihara hubungan baik dengan alam. Ini kan sebuah tuntutan yang harus kita tunjukkan karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Selama ini alhamdulillah dari sekian tahun menjalani bisnis madu ini belum pernah ada orang yang akhirnya mengatakan madu kita palsu atau madu kita campuran atau bagaimanapun. Karena memang bisnis madu itu yang mendasari adalah percaya. Dulunya awalnya saya menawarkan madu ini ke kerabat, kemudian teman. Mungkin mereka membeli karena atas dasar kasihan atau atas dasar kasihan atau atas dasar nggak enak hati. Tapi seiring berjalannya waktu saya sadar bahwa saya nggak butuh dikasihani atau sekedar hanya untuk sekedar nggak enak hati nggak beli dagangan saya. Tapi saya benar-benar membuktikan bahwa madu yang saya produksi ini adalah murni karena mereka mendapatkan manfaat dari madu yang mereka konsumsi. Caranya ya pertama saya kasihkan gratis, saya kasih sampel, saya rasakan, ya mereka merasakan dulu dibandingkan dengan madu yang selama ini mereka konsumsi, yang mereka beli entah itu di apotek, di swalayan, di mall atau dimanapun yang biasa mereka membeli madu. Jadi titik terendahnya itu tadi dikhianati oleh 2 orang yang berawal dari awal saya besarkan, bisa mendapatkan banyak hasil dari Alif Hanifi, kemudian
saya bangkit atau ada ada sebuah kepercayaan kembali bahwa daripada saya meratapi ke pengkhianatan dua orang ini, masih ada orang lain yang membutuhkan kiprah saya untuk tetap mengawal madu ini apa adanya dari alam sampai ke tangan konsumen. Madu di pasaran itu sangat banyak sekali. Dan kita tahu bahwa dari dulu, bahkan dari mbah-mbah kita, dari nenek moyang kita itu meyakini bahwa madu itu adalah jamu, adalah obat. Tentunya semakin kesini, dewasa ini, krisis kepercayaan kepada madu itu semakin luas. Karena banyaknya ulah oknum yang tidak bertanggung jawab atau mereka hanya mementingkan profit saja, mementingkan orientasi bisnisnya hanya duit. Itu akhirnya menghalalkan segala cara untuk dapat duit. Contohnya di dunia madu adalah jargon yang selalu didengung-dengungkan bahwa semua yang keluar dari perut lebah adalah madu. Ini adalah salah, 100% salah. Karena tolong baca lagi ayatnya secara lengkap. Bahwa bila Anda benar-benar memperhatikan ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 69, rangkaian madu itu jelas. Yang pertama dari tumbuhan hidup, baik dari bunganya atau dari ketiak bunganya yang kita namakan ekstraflora atau dari buah-buahan. Kemudian diproses oleh lebah, sari atau nektarnya itu dihisap oleh lebah, disimpan dalam perutnya, dimuntahkan kembali, disimpan dalam sarang, baru kita panen. Yang dipanen adalah cadangan makanannya, bukan makanan si lebah. Kalau itu surplus, baru kita panen. Kalau nggak surplus, nggak kita panen. Jadi kalau untuk membedakannya secara kasat mata, mungkin sama. Tapi yang bisa sangat berbeda sekali adalah yang pertama dari bau. Bau nektar itu khas. Setiap madu itu memiliki bau nektar masing-masing. Madu randu baunya seperti ini. Madu rambutan baunya seperti ini. Madu kopi baunya seperti ini. Kalau madu bikinan pabrik atau sintetis atau madu oplosan sekalipun, baunya nggak akan sesegar madu murni. Yang pertama itu. Yang kedua rasa. Rasanya itu pasti khas tanaman. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak meninggalkan rasa manis yang berlebih di lidah. Kalau madu itu oplosan, sintetis atau madu palsu, itu meninggalkan rasa manis yang berlebih di lidah. Kemudian sempat juga yang lagi booming beberapa tahun terakhir ini adalah madu hitam pahit. Maaf, saya bukan nggak mau menyinggung siapa-siapa, cuma selama pengalaman saya di dunia perlebahan, yang namanya madu pahit itu nggak pernah hitam dan nggak 100% pahit. Pasti kalau nggak pahitnya di depan, kemudian ada manis di belakang. Kalau nggak gitu, manis dulu baru pahitnya di belakang. Dan warnanya nggak pernah hitam. Warnanya kuning cerah, kuning kecoklatan, kuning kemerahan. Saya nggak bisa menyebutkan tanaman penghasilnya, karena ini bisa sering disalahgunakan oleh para pembuat madu palsu. Jadi gini, di dunia perlebahan itu ada aktivitas yang namanya nyirup atau memberikan pakan substitusi kepada lebah. Dan ini di seluruh dunia itu melakukannya. Peternak lebah di seluruh dunia melakukannya. Yang terpanjang itu biasanya yang di gurun, di wilayah-wilayah yang vegetasinya kurang bagus, seperti di Timur Tengah. Di negara-negara Timur Tengah itu mereka puasa memberikan pakan substitusi kepada lebahnya itu kurang lebih 8 sampai 9 bulan setahu saya. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin hanya 1, 2, atau 3 kali mereka bisa panen. Berbeda dengan negara tropis seperti Indonesia, Brasil, dan lain sebagainya, itu bisa menghasilkan madu lebih banyak.
Jadi memberikan pakan substitusi ini sah, legal, hanya pada saat paceklik madu atau paceklik bunga di musim penghujan. Di Indonesia musim penghujan antara Oktober sampai Maret. Jadi antara bulan-bulan itu dipastikan tidak ada bunga, kecuali ada bunga-bunga penghujan, itu pun dengan intensitas hujan yang rendah itu masih bisa dipanen. Contoh seperti kopi tadi, kalau dalam satu pekan hanya hujan sekali, insya Allah itu masih bisa dipanen. Kalau hujannya udah lebih dari 2 kali, dipastikan ya akan bisa panen. Kalau ada yang bisa panen dengan intensitas hujan yang tinggi, itu adalah pertanyaan yang besar. Kemudian yang berbeda dari Alif Hanifi dengan peternak lain adalah aktivitas ketika kita akan berangkat ke lokasi. Dulu kita dapat ilmu dari senior-senior kami itu ketika akan berangkat ke lokasi pengembalaan lebah, ketika kita akan masuk cari madu, kita akan nyangoni dulu, atau dalam artian kita sirup dulu biar segera dipanen. Jadi panenan pertama itu pasti di kalangan peternak akan disebut dengan nama madu kurasan. Dan ini kalau menurut saya ini adalah madu palsu. Nggak bisa dikatakan madu asli karena itu tadi ada campur antara sirup atau gula dengan madu yang dari alam. Ini nggak bisa dibenarkan untuk dijual belikan atau diberikan pada orang. Kalau masuk industri saya nggak tahu hukumnya. Tapi kalau rata-rata orang mengatakan madu kurasan ini tetap madu dan layak konsumsi. Ini yang nggak layak sebenarnya untuk dikonsumsi sama manusia. Sedangkan kami di Alif Hanifi, kami memberikan jeda atau kami istilahkan sendiri dengan mempuasakan lebah. Jadi kurang lebih 3 atau 4 hari sebelum kita masuk ke lokasi. Contohnya nih, semisal kita mau ke lokasi hari Kamis atau hari Rabu. Jadi 3 atau 4 hari sebelum kita berangkat, kita nggak akan kasihkan sirup ke lebah-lebah itu. Nggak apa-apa, nanti sisirannya kering atau lebahnya kurus, itu nggak masalah. Karena memang kita cari madu dan kita memang benar-benar cari madu, nggak cari yang lain, nggak mengejar volume atau quantity, nggak mengejar jumlah yang besar dalam produksi. Karena satu petua yang benar saya pegang selain kejujuran dari orang tua saya adalah nyambut gawe iki sak titahe, sak dharma mlaku apa jare sing gawe urip. Jadi nyambut gawe atau bekerja itu ya sudah sesuai dengan titah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau sudah jalan begini ya sudah jalani saja. Tentang hasil pasrahkan kepada Allah, karena yakin bahwa jatah rezeki itu sudah tertakar, sudah terjamin. Jadi nggak usah khawatir dengan rezeki, nggak usah berlaku curang begini begitu, nggak usah, nggak akan melebihi dari jatah rezeki kita kok. Pemasaran dulu, ya pertama dulu menawarkan teman, saudara, kemudian karena dulu sudah mulai populer media sosial, mulai Friendster, Facebook, kemudian ya kita main di situ, menawarkan di media sosial di Facebook. Jadi mulai tahun 2012 itu sampai hari ini di 2021 kita masih pemasaran di Facebook. Sempat bikin web, alhamdulillah nggak terurus karena saya sendiri gaptek. Saya bukan orang yang concern dalam masalah IT. Saya lebih di lapangan karena saya mencintai pekerjaan ini. Saya lebih banyak waktu itu habis di lapangan mengurusi lebah-lebah dan para rekan-rekan kerja saya. Untuk rekan-rekan yang ingin bisnis madu, yang pasti nata niat pengen jualan madu itu untuk apa. Kalau hanya untuk mengejar profit, lebih baik jangan.
Tapi kalau untuk benar-benar sama-sama menebarkan manfaat, itu saya dorong 100%. Karena apa? Kalau kalau Anda semua ingin mengejar profit, nanti akan nyasak kemana-mana. Akan ngambil, sebenarnya dodolan, sebenarnya madu. Ini yang yang salah. Dari niat yang salah akan menimbulkan banyak tindakan-tindakan yang salah. Karena produksi madu itu terkait dengan kondisi hutan, cuaca, dan juga lebahnya. Jadi ketika sering saya ditanya, madu asli itu yang bagaimana sih? Jawaban saya cuma simpel satu, tergantung kejujuran peternaknya, tergantung iman peternaknya. Karena saya tahu sendiri di kalangan peternak sendiri sudah rusak. Dan ini saya pun sedang dalam upaya untuk mengajak rekan-rekan peternak, ayolah kita kembali. Kembali minimalnya hati-hatilah dalam memberikan makan untuk anak istri kita di rumah. Selain kita tahu kita bisa memastikan rezeki kita halal, juga nggak akan membawa dampak buruk untuk orang lain. Yang pasti adalah tetap jaga keimanan kepada Allah. Iman itu nggak hanya kita berucap ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak. Tapi benar-benar iman itu ucapan di lisan, keyakinan di dalam hati, dan kita amalkan dengan amal kita. Yang pertama itu. Yang kedua, jujur. Jujur nggak hanya jujur dengan ucapan, tapi jujur dengan sikap. Yang ketiga adalah jangan pernah takut untuk melangkah ke depan. Jangan pernah takut dengan bayang-bayang masa depan, karena jatah rezeki kita sudah tertakar dan terjamin. Ayo berani jadi juragan online.